mau mengenal pribadi Romo Yebi Mangunwijaya, kita bisa membaca karya-karyanya ya. Karya-karya baik yang tulisan, sastra, arsitektur, teologi, kemanusiaan, politik, tapi juga bisa lewat dokumentasi digital. KITV pernah membuat dokumentasi itu dan banyak TV swasta juga pernah membuat itu. Dan juga bisa dilihat dokumentasi Puskat, itu dokumentasi yang tertua yang sudah pernah membuat film kecil tentang Romo Mangun. Tapi kalau kita membuka YouTube, kita akan menemukan banyak dokumentasi digital tentang pribadi dan karya-karya Romo Yebi Mangunwijaya. Saya melihat Romo Mangun itu pribadi yang sudah meluap. Dalam artian ibarat gelas itu sudah penuh, diisi dan gelas itu akan meluap dan luapannya itu dirasakan banyak orang. Dan luapannya itu terasa multidimensi, bukan hanya arsitek, bukan hanya sastra, bukan hanya dia seorang rohaniwan, tetapi juga dia juga mempunyai pemikiran yang sungguh memperhatikan, peduli terlibat pada orang miskin. Inilah sosok Yusuf Biliarta Mangunwijaya, atau yang lebih dikenal sebagai Romo Mangun. Romo Mangun lahir di Ambarawa, Jawa Tengah, 6 Maret 1929 dari pasangan Yulianus Sumadi dan Serafin Kamdania. Romo Mangun mengawali pendidikannya di His Franciscus Saverius Muntilan Magelang di tahun 1936 hingga 1943. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di STM Jetis Yogyakarta di tahun 1943 hingga 1947 dan di SMUB Santo Albertus Malang pada 1948 hingga 1951. Terakhir, beliau kembali melanjutkan pendidikannya ke Seminari Tinggi di Kota Baru, Yogyakarta. Selang waktu berjalan, di tahun 1959, Romo Mangun pun ditahbiskan menjadi seorang imam atau pastor. Beberapa hari setelah ditahbiskan, Romo Mangun kemudian diberi mandat oleh Monsinyur Sugio Pranata, uskup yang menjabat di Keuskupan Semarang saat itu, untuk mendesain bangunan yang memiliki khas Indonesia. Hal tersebut direspon baik oleh Romo Mangun, bahkan menjadi titik awal perjalanannya dalam misi kemanusiaan. Meskipun arsitek ini pun juga menurut saya bukan pertama-tama Romo Mangun mau menjadikan dirinya arsitek. Tetapi ini mandat yang diberikan kepada dirinya atau perutusan oleh Monsinyur Sugio, uskup pada waktu itu. Setelah 2 hari tahbisan, Romo Mangun tuh tolong membuat bangunan yang Indonesia. Karena pada waktu itu gereja banyak diwarnai bangunan Eropa. Dan apa yang menjadi perutusan itu kemudian dijalani dengan studi di ITB, di Bandung, kemudian lanjut ke Jerman. Itu yang kemudian perutusan itulah mau membuat ataupun mengkreasi bangunan yang Indonesia. Dalam mendesain arsitekturnya, Romo Mangun memiliki kekhasannya sendiri. Model vernakular menjadi salah satu ciri khas karya-karya arsitekturnya. Vernakular mengekspresikan beberapa nilai yang lekat pada kearifan lokal setempat. Vernakular itu adalah bagaimana hal yang lokal, yang entah nilainya, entah materialnya kalau bangunan, dan juga orang-orangnya
itu diberdayakan dan diekspresikan dalam bangunan itu. Itu yang kemudian menurut saya Romangun mengangkat itu. Dan kemudian yang kalau yang pokok itu adalah juga vernakular itu dilandasi wastu, yaitu hakikat membangun itu harus ada citra, ada nilai yang kemudian diekspresikan dalam bangunan, nilai setempat dan juga guna, manfaat, bukan hanya fungsi tinggal atau untuk kerja, tetapi manfaat itu mengembangkan orang yang ada hadir tinggal di situ. Ya, Romo Mangun mampu menghadirkan nuansa baru dalam arsitektur Indonesia. Tak heran bila kemudian model arsitekturnya sering menjadi acuan bagi para arsitektur muda karena mampu menjadi alternatif arsitektur yang khas Indonesia. Ini adalah kawasan pemukiman di pinggiran Kali Code. Salah satu karya arsitektural Romo Mangun yang cukup menorehkan sejarah hingga saat ini. Romo Mangun tak hanya melakukan pembangunan fisik semata, namun beliau menata masyarakatnya secara sosiopolitis. Romo Mangun berupaya mengangkat derajat hidup masyarakat di bantaran Kampung Code. Adalah Arianto, salah satu warga Kampung Code yang menjadi saksi hidup misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Romo Mangun di kawasan ini. Sejak tahun 1978, Ari sudah tinggal di kawasan ini. Ia masih ingat betul bagaimana kondisi awal Kampung Code, hingga ancaman penggusuran yang kerap menjadi momok bagi seluruh warga Code kala itu. Saya tinggal di sini sejak tahun 78 dan memang kondisi kampung saat itu memang belum bisa dikatakan kampung. Jadi kalau orang Jakarta bilang itu seperti bedeng-bedeng gitu. Tentu saja dulu kampungnya tidak seperti ini. Jadi rumah-rumah juga belum tertata rapi dari sisi penataannya, lalu bentuknya juga masih nggak karuan. Rumah juga hanya terbuat dari kardus-kardus yang dilapisi plastik, baik itu untuk atasnya maupun untuk dindingnya. Tentu saja untuk lantainya ya kita hanya pakai lantai tanah dan pekerjaan sebagian besar itu adalah pemulung. Romo Mangun dengan timnya, baik tim arsitekturnya maupun tim kemasyarakatannya terjun langsung. Lalu mulai ditata dari sisi apapun, terutama penataan perumahannya itu bagaimana rumah itu ditata dengan irama yang lebih baik, tidak asal buat, ada tempat-tempat tertentu yang sengaja dikosongkan sebagai public space. Lalu yang kedua sebagai turunnya sinar matahari supaya betul-betul bisa masuk ke kampung, sehingga dari sisi kesehatan pun diperhitungkan. Dikala pemerintah tetap bersikeras untuk menggusur warga Kampung Code, Romo Mangun tak sedikit pun merasa gentar. Ia tetap melakukan aksi kemanusiaannya demi memperbaiki kehidupan masyarakat di bantaran Kali Code. Nah, ketika itu sudah terjadi, tetapi pemerintah ketika itu kan ngotot juga ini untuk membersihkan tempat ini atau istilahnya penggusuran. Tetapi karena Romo Mangun dengan niat baik, tulus, tidak ada pesan dari apapun, akhirnya dia tetap jalan. Kalau dia tetap membangun tempat ini dan akhirnya sama-sama ngototnya ya Romo Mangun melakukan ancaman juga. Ketika itu kan beliau melakukan ancaman ya kalau tempat ini digusur beliau akan melakukan aksi mogok makan. Karya arsitektural di Kampung Code ini menjadi salah satu monumen Romo Mangun. Di tahun 1992, Romo Mangun mendapatkan penghargaan di Aga Khan Award for Architecture untuk kategori arsitektur demi rakyat yang tak diperhatikan.
Romo Mangun mampu menjadi sosok yang terus dikenang sepanjang masa di kawasan Kampung Code. Yang jelas saya kembali apa yang menjadi moto beliau, bahwa kita harus memanusiakan manusia. Siapapun manusia itu. Dan kita jangan merasa besar, kita jangan merasa lebih hebat dari segalanya, tapi bagaimana kita berbagi ilmu. Itu yang kita miliki, kita berbagi. Tanpa kita mengharap pengembalian yang seimbang. Karena itu menjadi semacam kewajiban kita dari apa yang kita dapat dari Yang Maha Kuasa. Bangunan berartistik ini disebut Wisma Kuera atau Rumah Kuera. Bangunan ini merupakan rumah kediaman Romo Mangunwijaya yang dibangun sejak 1986 hingga 1999. Rumah ini cukup lama dihuni oleh Romo Mangun. Bahkan rumah ini juga dijadikan sebagai kantor Yayasan Laboratorium Dinamika Edukasi Dasar yang diprakarsai langsung oleh Romo Mangun sendiri. Yayasan ini lahir dari rasa keprihatinannya yang mendalam atas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan dasar, dan juga bentuk kepedulian Romo Mangun bagi kaum marginal. Dirancang fungsinya pun untuk tempat tinggal, tetapi kemudian ada juga untuk kerja. Pada waktu itu lab atau laboratorium ketika Romo Mangun menggagas bagaimana sistem pendidikan untuk orang miskin. Maka itu difungsikan sebagai tempat menguji cobakan bagaimana pendampingan untuk pemekaran anak miskin. Ini yang kemudian itu dikatakan bangunan ini berdasarkan guna. Maka gunanya bertumbuh pun ini Romo Mangun pun tidak melarang bagaimana ini difungsikan asal berguna kan itu. Romo Mangun memperuntukkan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar itu demi kegiatan sosial, yaitu pendidikan non formal dan pendidikan formal. Nah, yayasan ini didirikan demi terus menguji cobakan, meneliti sistem pendidikan untuk orang miskin itu seperti apa. Perhatiannya pada kaum miskin mampu membuat Romo Mangun berkreasi terlebih dalam bidang pendidikan. Romo Mangun menciptakan sistem pendidikan yang memerdekakan guna memekarkan potensi dan talenta yang dimiliki oleh setiap individu anak. Ya, sekolah eksperimental Mangunan menjadi salah satu konsep sekolah yang digagas oleh Romo Mangun sendiri. Awalnya, Romo Mangun berupaya memberikan alternatif pendidikan yang tepat bagi anak-anak kaum marginal. Di sekolah dasar Mangunan ini berawal dari anak-anak yang berasal dari anak keluarga kurang mampu di dusun Mangunan ini. Dari latar belakang sosial dari keluarga yang kurang mampu itu, ini menjadi satu perhatian Romo Mangun sehingga mereka perlu dibekali dari pendidikan dasar itu sehingga mereka bisa melanjutkan hidupnya baik ke sekolah formal maupun dengan mencari atau bekerja. Romo Mangun mengatakan bahwa anak-anak itu adalah pribadi yang unik. Setiap anak memiliki bakat, potensi yang sudah diberikan oleh Allah dari sananya. Sehingga kita untuk melakukan pembelajaran itu juga memandang anak itu unik. Sehingga kita mengapa tidak memakai seragam. Selain itu dari sisi politis juga selama ini pemerintah mempunyai sistem pendidikan yang
seragam dari Sabang sampai Merauke. Bahkan mereka membuat buku yang kiranya itu menjadi panduan yang sama dari Sabang sampai Merauke. Padahal dari setiap daerah itu mempunyai keunikan yang mempunyai kontekstual masing-masing, sehingga mereka pun bisa sebetulnya memperoleh pembelajaran yang kontekstual. Sehingga dari prinsip pembelajaran yang dilakukan, seharusnya yang dekat dengan anak menggunakan sumber belajar yang kontekstual bagi anak, dan harapannya anak-anak itu belajar dengan menggunakan sumber belajar yang konkret. Dengan mengintegrasikan kurikulum pendidikan, proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode active learning, scientific learning, dan project-based learning secara eksploratif, kreatif, dan integral. Kita sebagai guru di sini otomatis harus mempunyai jiwa eksploratif, kreatif, dan integral. Dari pencapaian jiwa itu kita otomatis juga merasa harus tertantang bagaimana kita terlebih dahulu mencapai jiwa-jiwa yang diinginkan oleh Romo Mangun sebelum kita itu ingin berproses dengan anak-anak. Sehingga ketika kita berproses dengan anak, kita pun juga banyak belajar dari anak bagaimana kita bisa mengeksplorasi lingkungan sekitar, kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, tidak hanya dari sisi benda mati, tetapi juga mengupayakan masyarakat itu juga sebagai pendidik.